Halo guys, welcome to my Green Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai hal menggemparkan yang terjadi pada Arc Wano ini. Pada chapter terbaru, kita semua dikejutkan dengan sosok bayangan yang sangat besar di sekitaran perairan Wano. Dan informasi mengenai Gajah Sunisa yang merupakan nakama Joy Boy pada masa lalu juga telah dikonfirmasi bahwa sosok bayangan tersebut ialah Gajah Sunisa. Yap, hal itu tentu menjadi chapter yang mengejutkan bagi pembaca semuanya. Seperti yang kita tahu, Gajah Sunisa merupakan gajah yang sangat besar dan terus mengarungi lautan dengan membawa peradaban suku Ming yang ada di atas punggungnya. Mengapa hal ini begitu mengejutkan? Tentu saja, Gajah Sunisa dikatakan terus berjalan mengarungi lautan sejak ratusan tahun lalu. Dan juga dia berjalan bukan tanpa arah atau sembarang, akan tetapi memiliki tujuan tempat yang akan disambangi. Jadi, apakah tempat yang dimaksud ialah negeri Wano? Gajah Sunisa memiliki beberapa hubungan dengan negeri Wano. Sebelumnya, admin juga telah membahas prediksi mengenai tempat tujuan akhir dari Gajah Sunisa. Di sini, admin juga akan membahas kembali dan membeberkan fakta yang didapat pada chapter terbaru. Di antaranya, perkataan para Gorosei mengenai Be Iblis yang dirahasiakan, bahkan namanya telah dihapuskan dari dunia. Apakah Gajah Sunisa pemakan Be Iblis? Atau dulunya Gajah Sunisa merupakan seorang manusia? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Be Iblis Gajah Sunisa. Oke, mari kita menuju ke bagian menarik pada manga One Piece chapter 1037 terlebih dahulu. Sedikit membahas mengenai chapter terbaru ini. Pemerintah dunia melalui Gorosei telah mengirimkan beberapa armada angkatan lautnya menuju Wano. Sebenarnya sejak awal mereka telah menurunkan agen CP0 ke Wano untuk melakukan beberapa transaksi bisnis dan menangkap Nico Robin. Armada laut yang dikirimkan telah dekat dengan perairan Wano. Kemudian, awak kapal yang melakukan komunikasi dengan Gorosei merasakan hal aneh. Ia melihat bayang-bayang yang sangat besar. Hal itu kemudian disambung oleh perkataan Gorosei mengenai Be Iblis yang seharusnya namanya dihapuskan. Dan tidak mungkin makhluk itu bangkit dari tidurnya setelah ribuan tahun tertidur. Dari perkataan Gorosei tersebut, menggiring opini kita pada apakah Be Iblis yang dimaksud oleh Gorosei? Apakah ada kaitannya dengan Gajah Sunisa? Atau apakah Gajah Sunisa merupakan pemakan Be Iblis sehingga ukuran tubuhnya sangat besar? Atau jika kita berpikir hal yang mustahil, apakah dulunya Sunisa merupakan seorang manusia kemudian memakan Be Iblis? Berbagai macam spekulasi pun muncul setelah perkataan Gorosei mengenai kedatangan sosok Sunisa di perairan Wano. Jika Sunisa merupakan pemakan Be Iblis, Be Iblis apakah yang ia makan? Apakah tipe Zoan atau hanya kekuatan untuk menjadi seorang raksasa? Akan tetapi, hal ini akan mudah ditepis. Jika Sunisa pemakan Be Iblis, maka seharusnya ia tidak dapat bergerak karena sebagian tubuhnya terendam air laut, di mana Be Iblis memiliki kelemahan terhadap air laut atau tidak bisa berenang, dan batu laut. Mungkin alternatif lainnya mungkin saja Sunisa merupakan pemakan Be Iblis. Hal ini dapat didukung karena hanya sebagian anggota tubuhnya yang terendam air laut. Hal ini dapat didukung ketika Aokiji memasukkan tangannya ke laut dan membekukan seluruh lautan. Hal ini dapat kalian lihat ketika kelompok Luffy bertemu dengan Aokiji. Kesalahan masa lalu dan teman masa lalu Joy Boy. Berbicara mengenai masa lalu Gajah Sunisa, tidak banyak informasi yang dibeberkan oleh Oda Sensei. Pertama, admin akan membahas mengenai prediksi masa lalu dari Gajah Sunisa. Hal yang menjadi garis besar ialah Gajah Sunisa berkaitan dengan negeri Wano. Dikatakan, Sunisa melakukan perjalanan mengarungi lautan merupakan sebagai bentuk hukuman atas kesalahan masa lalu yang pernah dilakukannya. Misteri kesalahan yang pernah dilakukan masih sangatlah misterius. Di sini, admin mengkaitkan kesalahan Sunisa dengan negeri Wano. Mungkin saja negeri Wano yang tertutup sekarang akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Sunisa. Hal ini didukung dengan beberapa keterkaitan Wano dengan Sunisa. Contoh saja seperti ia memiliki kemampuan spesial yang dapat berkomunikasi dengan garis keturunan khusus Wano seperti Momonosuke, Oden, dan juga orang lain yang memiliki kekuatan spesial seperti Luffy dan Roger. Sunisa juga hanya bisa diperintah oleh garis keturunan tersebut, yaitu Momonosuke. Pada chapter terbaru juga telah dikonfirmasi bahwa Gajah Sunisa merupakan nakama Joy Boy pada masa lalu. Hal ini tentunya agak mengejutkan, meskipun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa
Gajah Sunisa telah berumur 1000 tahun lamanya. Artinya ia sudah ada sejak abad kekosongan dan tentu ada saat era Joyboy. Menurut Wanda, Sunisa berjalan mengarungi lautan bukan sembarang arah, akan tetapi memiliki tujuan atau tempat yang dituju. Dan tempat yang sangat mungkin menjadi tujuan akhir Gajah Sunisa tidak lain ialah negeri Wano. Hal ini wajar karena Wano memiliki hubungan khusus dengan Sunisa. Bahkan peradaban yang dibawa Sunisa, yaitu suku Ming, merupakan saudara jauh dari penduduk Wano atau klan Kozuki. Sekali lagi, seperti di awal video, admin pernah membahas perjalanan akhir Gajah Sunisa pada video sebelumnya. Gajah Sunisa sendiri merupakan makhluk hidup gajah yang sangat besar. Dikatakan ia memiliki tinggi mencapai 20 km. Dengan tinggi tersebut sangat wajar jika ia mampu berjalan di lautan. Hal ini berkat kaki-kakinya yang sangat panjang, berbeda dengan gajah pada umumnya. Bahkan persendian pada kakinya memiliki 2 persendian. Sunisa berjalan di lautan dengan membawa peradaban para suku Ming. Dahulu peradaban suku Ming dan Pulau Zhou sangatlah sulit untuk ditemukan. Sangat wajar. Hal ini dikarenakan Pulau Zhou tidak berdiam di suatu tempat, akan tetapi terus bergerak dikarenakan dibawa oleh seorang gajah. Sunisa tiba di Wano. Untuk saat ini telah dikonfirmasi bahwa Sunisa telah tiba di wilayah Wano. Hal ini menjadi gempar bagi para pecinta One Piece semuanya. Dan juga sebagian kalian pasti tidak terasa aneh jika Sunisa akan pasti ke Wano. Tentunya hal ini admin sangkut pautkan dengan latar belakang masa lalu dan hal yang erat kaitannya dengan sosok Sunisa, yaitu negeri Wano dan kemampuan yang berhubungan dengan voice acting. Bagian yang mengejutkan ialah bahwa selain pada masa lalu Gajah Sunisa melakukan sebuah kejahatan, sehingga dirinya dihukum untuk berjalan di lautan, ia merupakan seorang teman dari seorang Joyboy. Nampaknya One Piece sedikit demi sedikit akan beneran mendekati akhir cerita. Dengan dibukanya satu persatu misteri kejadian pada masa lampau yang mempengaruhi era bajak laut sekarang. Sekali lagi, kalian dapat menonton mengenai Gajah Sunisa pada video admin sebelumnya. Kedatangan Gajah Sunisa membawa angin segar bagi aliansi Luffy. Dengan postur ukuran tubuh yang sangat besar, sedikit bantuan dari Gajah Sunisa akan memberi arti yang sangat besar. Pulau Onigashima sekarang telah diambang kejatuhan di atas ibu kota bunga. Momonosuke yang berusaha keras menahan agar Pulau Onigashima tetap terbang dan menggiring ke arah yang aman tidak akan bertahan lama. Tentu saja kekuatan Momonosuke berbeda dengan Kaido yang merupakan seorang Yonko. Momonosuke juga telah menyadari kehadiran Gajah Sunisa yang telah tiba di wilayah Wano. Kemungkinan Momonosuke akan meminta bantuan Gajah Sunisa untuk mengangkat Pulau Onigashima dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Kedatangan Gajah Sunisa juga dibarengi dengan pasukan armada angkatan laut. Tentunya ini menjadi hal buruk bagi para bajak laut, karena setelah mereka selesai melakukan pertempuran besar melawan Kaido dan Big Mom, mereka harus berhadapan dengan angkatan laut. Terutama yang menjadi sorotan ialah misi CP0 yang akan menangkap Nico Robin. Terlihat memanfaatkan sebuah momen di antara sengitnya pertempuran besar yang mana pihak bajak laut dengan anggota terkuat telah mengalami kelelahan. Meskipun begitu, pada chapter lalu terlihat Izo bertemu dan menghadang para CP0 dan sepertinya menanyakan suatu hal. Pastinya aliansi lain yang masih kuat bertarung akan membantu untuk menghadapi CP0. Juga Marco yang belum diperlihatkan kembali setelah kelelahan dari awal menghadapi King dan Queen untuk mengulur waktu. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya. Lantas menurut kalian, kejahatan seperti apakah yang dilakukan oleh Gajah Sunisa pada masa lalu sehingga menyebabkan dia dihukum untuk berjalan di lautan? Bagaimana ia bertemu dengan Joyboy? Apakah dulunya ia seorang manusia dan memakan buah iblis? Atau memang dia makhluk raksasa dari awal? Yang pasti Gajah Sunisa telah dikonfirmasi merupakan teman masa lalu Joyboy. Dan tentunya menurut pendapat admin, kejahatan yang telah dilakukan pada masa lalu berkaitan dengan negeri Wano yang tertutup, dimana menurut Oden, dulunya negeri Wano pada masa lalu pernah dibuka, akan tetapi entah suatu kejadian kemudian menjadi negeri yang tertutup. Sehingga sangat besar kemungkinan jika kejahatan yang dilakukan oleh Gajah Sunisa berkaitan dengan negeri Wano. Oke, sekian dan terima kasih.